Mikologi dari Kuno Hingga Modern, by Sheka dan Raffi. Tahukah kamu ketertarikan manusia pada jamur sudah ada sejak zaman dahulu kala? Di masa prasejarah, manusia purba sudah memanfaatkan jamur meskipun belum memahami biologi atau taksonominya. Mereka mengumpulkan jamur liar sebagai sumber pangan, obat tradisional, atau bahkan sebagai bagian dari praktik spiritual dan ritual. Lukisan buah dan artefak kuno menunjukkan adanya pemanfaatan jamur dalam awal, terutama jenis-jenis psikoaktif dan obat-obatan alami. Saat era Yunani dan Romawi kuno, jamu sebagai obat dan racun. Bangsa Mesir kuno menyebut jamur sebagai makanan para dewa. Di Cina, jamur lingzi dianggap simbol keabadian. Jamur sudah lama menjadi bagian penting dari budaya dan pengobatan tradisional. Dokumentasi awal tentang jamur muncul dalam tulisan-tulisan Hippocrates dan Pliny the Elder. Mereka mencatat khasiat dan raya jamur, termasuk penggunaannya sebagai racun, namun masih dianggap sebagai bentuk kehidupan misterius yang muncul spontan. Pada abad ke-17 tinggal abad ke-18, mikroskop dan awal revolusi ilmiah. Penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek membuka dunia mikro yang sebelumnya tak terlihat pada awal tahun 1700-an. Biar Antonio Miceli menjadi pelopor sejati dengan menyatakan bahwa jamur berproduksi melalui spora, bukan muncul dari tanah secara spontan. Karyanya Nova Plantarum Genere tahun 1729 menandai lahirnya mikologi sebagai cabang ilmu. Pada saat abad ke-19, Elias Magnus Friis dan klasifikasi jamur. Ilmuwan Swedia Elias Magnus Friis dikenal sebagai bapak mikologi modern. Ia mengembangkan sistem klasifikasi jamur berdasarkan morfologi spora dan tubuh buah jamur, yang menjadi dasar taksonomi jamur hingga kini. Karyanya Sistema Mycologium sangat berpengaruh pada perkembangan mikologi modern. Saat abad ke-20, mikologi terapan dan penemuan medis. Dengan kemajuan laboratorium dan teknologi mikrologi berkembang pesat di abad ke-20, penemuan penisilin oleh Alexander Fleming dari jamur Penicillium notatum merevolusi dunia medis. Studi tentang jamur berkembang ke arah industri pangan, pertanian, dan biodegradasi. Pada saat era modern saat ini, genetika, ekologi, dan bioinovasi jamur. Saat ini, mikologi tidak hanya mempelajari struktur dan klasifikasi, tapi juga mencakup genetika, interaksi ekologis, dan bioteknologi. Jamur digunakan dalam produksi enzim, biofil, plastik ramah lingkungan, hingga pengobatan kanker. Mikologi juga penting dalam restorasi ekosistem dan studi perubahan iklim. Masa depan mikologi menjawab tantangan global. Dengan tantangan seperti krisis lingkungan dan resistansi antibiotik, jamur menjadi sumber harapan. Mikologi modern bekerja di garis depan riset biomaterial, farmasi, dan pertanian berkelanjutan. Dunia kini mulai mengenali potensi luar biasa dari kingdom fungi yang dulu hanya dianggap sebagai organisme kecil dan kotor. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah dari zaman purba yang penuh mitos hingga era modern yang canggih, sejarah mikologi menunjukkan bagaimana jamur telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kita kini mulai memahami peran jamur yang lebih dalam, tidak hanya dalam makanan dan pengobatan, tetapi juga dalam bidang teknologi dan inovasi lingkungan. Mikologi adalah contoh bagaimana ilmu yang dulunya sederhana dapat berkembang menjadi kekuatan besar dalam memecahkan masalah global. Dan sekarang teman-teman sudah tahu kan tentang jamur? Thank you for watching teman-teman. See you dan bye-bye.